Tahukah kamu bahwa Dia yang Maha Kuasa rela mengosongkan dirinya? Ya, Dia Allah sendiri menambahkan kodrat manusia dalam dirinya. Ia menjadi manusia seutuhnya, namun tetap Allah sepenuhnya. Dua hakikat, satu pribadi. Dia lapar, Dia terluka, bahkan mati. Itu adalah bukti bahwa Dia benar-benar menjadi manusia. Namun, pada saat yang sama, Dia juga menenangkan badai, menghidupkan orang mati, dan bangkit dari kematian. Itu adalah bukti bahwa Dia adalah Allah. Meski telah menjadi manusia, Dia tetap patuh sepenuhnya kepada semua perintah yang dibuatnya sendiri. Dalam tubuh manusia yang sama seperti kita, Dia mampu melakukan semua perintah yang bagi kita terasa mustahil. Kita semua tahu perintah-perintah Allah. Kita bahkan tahu tujuan dari semua itu, agar kita diselamatkan. Tapi, karena ketidaktaatan kita, dan karena kita masih sering mengikuti keinginan daging, kita pun kerap melanggar perintahnya. Namun Yesus, dalam tubuh manusia yang sama seperti kita, Ia tetap taat. Ia tidak pernah melanggar satu pun perintah. Tidak sekalipun. Mengapa itu penting? Karena hanya yang taat yang bisa menebus mereka yang tidak taat. Tidak mungkin seseorang melunasi hutang orang lain jika ia sendiri masih memiliki hutang. Kita semua telah berdosa. Kita semua telah gagal taat kepada Bapa. Dan hukum dosa adalah maut. Oleh sebab itu, yang bisa menebus manusia, haruslah manusia juga. Tapi bukan manusia biasa, melainkan manusia yang tidak berdosa. Yesus pernah berkata, "Sebelum Abraham ada, Aku sudah ada." Dan Ia juga berkata, "Aku adalah Putra Allah." Saat itu, para imam langsung menolak Dia. Mengapa? Karena dengan menyebut dirinya Putra Allah, Ia menyamakan dirinya dengan Allah. Para imam tidak bisa menerima itu. Mereka mengharapkan Mesias yang kuat secara militer, seorang pemimpin yang membebaskan Israel dari penjajahan, bukan seorang yang lemah lembut dan datang untuk menyelamatkan jiwa, bukan untuk berperang melawan bangsa. Akhirnya, para imam bersekutu dengan para raja dan penguasa waktu itu untuk menyalibkan Yesus. Tapi ingat, Yesus disalib bukan karena Ia tidak berdaya. Ia bisa saja memanggil bala tentara malaikat untuk membelanya. Namun Ia memilih jalan salib, jalan penderitaan. Mengapa? Karena Ia harus menggenapi semua nubuatan para nabi. Ia harus turun ke dalam kematian untuk mengalahkan kematian itu sendiri. Melalui kebangkitannya, Ia menunjukkan kuasa atas maut dan membuka jalan keselamatan bagi siapapun yang percaya. Inilah kasih yang sejati. Allah menjadi manusia, hidup sempurna, mati sebagai penebus, dan bangkit untuk memberi kita hidup yang kekal. Dia tidak hanya datang untuk menunjukkan jalan, Dia adalah jalan itu sendiri. Sekarang, pilihan ada padamu. Apakah kamu mau menerima karyanya dan hidup dalam ketaatan, seperti Dia telah menunjukkan kepada kita?